Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma zidna ilman wattuqan wa salahan wa imanan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlah wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla fasahhil al-umur ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Nabda darsana biqira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi hadzal liqa', di pertemuan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kitab buku Al-Arabiyah Lin-Nasyi'in jilid kedua, yang mana kita telah sampai di pertemuan ke-11. Pertemuan 11. Pertemuan yang lalu ada yang menggantikan tidak ya? Minggu lalu itu. Anak izin. Tidak ada, Ustaz. Ada acara. Iya, tidak ada ya? Ya mungkin terlupa. Adminnya terlupa untuk menggantikan, mencari penggantinya. Qadarullah. Tapi lisan Arab ada yang gantikan ya? Ya, Kalian lihat linknya ada. menggantikan lisan Arab. Nah, barakallahu fikum. Taib, nuwasil. Kita langsung masuk ke tadrib ad-dars al-hadi ashar, latihan ke-11. Fi baiti Umar. Taib, man yurid an yaqra'. Kita baca dulu yang ini ya. Man yurid an yaqra'. Siapa yang baca? Naam, tafaddal Pak Zulkarnain. Citayam, tafaddal iqra'. Barakallahu fikum. Apa itu halaman berapa Ustaz? Ini safhah 33. 33. Apa Ustaz? Naam, barakallahu. 36 ya Ustaz? 33. 33. 33. Bismillah. Fi baiti Umar hadiqatun wasi'atun fi hadiqati ashjarun kathiratun wa zuhurun jamilatun. Hadhihi ashjarul burtuqali wa tilka ashjarul at-tufahi wa huna masbahun saghirun wa hunaka mal'abun kabirun. Tajlisul ailatu fil hadiqati, al-abu yasbahu fil masabihi wal ummu taqra'u ba'da suhfi wal al-abu yasbahu al-abu yasbahu fil masabihi fil masbahi wal ummu taqra'u ba'da suhufi wal majallati wa Umaru yuraji'u durusahu wa Fatimatu taktubul wajiba al-manzili. Fil masa'i tajlisul ailatu fi ghurfatil julusi tushahidu tilfiziyun summa tadhhabu ila ghurfatit ta'am wa tatanawalu al-asha'u وتتناول العشاء. وتتناول العشاء. أحسنتم بارك الله فيكم. طيب نقرأ مرة ثانية. kita baca kedua kali. طيب Pak Fahri Zulfikar تفضل. اقرأ مرة ثانية. في بيت عمر حديقة واسعة في حديقة أشجار كثيرة وزهور جميلة. هذه أشجار البرتقال وتلك أشجار التفاح وهنا مسابح صغير
وهناك ملعب كثير. تجلس العائلة في حديقة. الأب يسبح في المسبح، والأم تقرأ بعض الصحف والمجلات، وعمر يراجع دروسه، وفاطمة تكتب واجب المنزل. في المساء تجلس العائلة في غرفة الجلوس، تشاهد تلفزيون، ثم تذهب إلى غرفة الطعام وتتناول العشاء. وتتناول العشاء. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، في بيت عمر حديقة واسعة. في بيت عمر حديقة واسعة. طيب، ما معنى هذا؟ Di rumah Umar ada hadiqatun wasi'ah. Ada taman yang luas. Baiti Umara, ini kata gabung ya. Baiti Umara kata gabung. Bait kata pertamanya, Umar kata keduanya. Kedua kata ini digabungkan. Takdirnya adalah baiti lil Umar. Baiti li Umar. Rumah kepunyaan Umar. Taib Umara bukan Umari, tapi Umara karena dia mamnu' minas sarf. Dia mamnu' minas sarf. Ghair munsarif. Dia ghair munsarif. Tidak boleh ditanwinkan atau dikasrahkan tanpa memenuhi syarat. Taib fil hadiqati asjarun kathiratun. Di taman ada asjarun. Asjarnya apa? Artinya pohon. Jama' dari apa? Jama' dari apa? Syajarun. Jama' dari syajarun. Syajarun jama'nya asjar. Kalau syajaratun pakai ta marbutah artinya menunjukkan sebuah pohon. Menunjukkan sebuah pohon. Syajarah menunjukkan sebuah pohon. Ta marbutah di situ apa namanya? Laisa lit ta'nits. Ya, bukan hanya untuk ta'nits tapi juga untuk menunjukkan sebuah pohon. Seperti baldah, balad negeri, baldah sebuah negeri. Baik. Wa zuhurun jamilatun, dan zuhur, apa zuhur? Zuhur bunga ya. Bunga jamak dari zahrun. Zahrun jamaknya zuhur atau azhar. Jamaknya zuhur atau azhar. Jamilah. Jamilah indah, dan juga bunga-bunga yang indah. Hadhihi asjarul burtuqali. Ini apa? Pohon jeruk. Pohon-pohon jeruk ya. Ini kata gabung juga, asjarul burtuqali. Dua kata digabungkan, asjar digabungkan dengan burtuqal kata keduanya. Pohon jeruk. Wa tilka asjarut tufahi, dan itu pohon-pohon apa? Apel. Pohon-pohon apel. Wa huna masbahun saghirun, dan di sini ada kolam berenang ya. Masbah di sini kolam berenang, bukan bak mandi. Masbah kolam berenang, masbahun saghirun. Kalau bak mandi apa, Pak? Bak mandi. Kolam di kamar mandi. Birkatun jamaknya birakun. Birkatun jamaknya birakun, yaitu bak mandi. Kalau masbahun jamaknya apa, Pak? Masabih. Jamaknya masabihu. Masabih. Wa huna masbahun saghirun, dan di sini ada kolam renang kecil. Wa hunaka mal'abun kabirun, dan di situ ada mal'ab, apa? Lapangan yang besar, lapangan besar. Tajlisul a'ilatu fil hadiqati.
keluarga duduk, tajlisu, jalasa yajlisu, duduk, fil hadiqati, di taman. Tajlisul ailah. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya mana, Pak? Ailatu. Fi'ilnya Tajlisu, Ustaz. Tajlisu. fi'ilnya tajlisu. Fa'il baru kalau tanya fa'il. Fa'ilnya mana? Ailatu. Ailah. Al-ailah. Fa'ilnya adalah ailatu. Pelakunya. Al-abu yasbahu fil masbahi. Ayah sedang berenang fil masbah. Di mana fil masbah? Kolam renang. Kolam renang. Kolam berenang. Naam. Wal ummu taqra'u ba'd as-suhufi wal majallat. Apa artinya nih? Ibu. Dan ibu membaca sebagian koran dan majalah. Koran-koran dan Koran dan majalah. Baik. majalah. Taqra'u ba'd as-suhufi wal majallat. Mana fi'ilnya? Taqra'u. Fi'ilnya apa? Taqra'u. Taqra'u. Mana fa'ilnya? Pelakunya mana? Hiya. Hiya. Mana hiyanya mana? Domir mustatil takdirul hiya. Dhamir mustatir. Dhamir yang tidak kelihatan ya. Fa'ilnya adalah dhamir mustatirun takdiruhu hiya. Dhamirnya kembali. Takdirnya adalah dikira-kira adalah hiya. Ya'udu kembali ke mana? Al-umu. Kembali ke kembali ke بعض الصحف والمجلات. تقرأ بعض الصحف. صحف جمع من Sohifah. صحيفة. نعم أحسن. صحف جمع dari صحيفة. والمجلات. مجلات جمع dari Majalah. Majalatun. مجلة جمعnya مجلات. أحسنتم. طيب وعمر يراجع دروسه. Apa artinya ini? Umar mengulang pelajaran. Dan Umar Mengulang pelajaran. Raji'u. Mengulang ya. Raja'a yuraji'u. Ay istadhkara yastadhkiru. Istadhkara yastadhkiru itu muradifnya. استذكر يستذكر استذكارا مستذكر مستذكر استذكر لا تستذكر راجع يراجع مراجعة مراجع مراجع راجع itu mengulang muradifnya istadhkara yastadhkiru. Durusahu jama' dari apa ini durus? Darsun. Durusun. Jama' dari dars. Darsun. Darsun jamaknya durus. Wa Fatimatu taktubul wajibal manziliyah. Dan Fatimah sedang menulis PR ya, pekerjaan PR. Sama bahasa Indonesia pekerjaan rumah juga, bahasa Arab wajibal manziliyah juga. Pekerjaan rumah, tugas PR ya. في المساء تجلس العائلة في غرفة الجلوس. ما معنى هذا؟ Apa artinya? Pada sore hari keluarga duduk di kebun. Ghurfatil julus. Di ruang duduk. Di ruang tamu, Ustaz. Ruang tamu. Julus, ruang tamu atau ruang keluarga. Mungkin ya ruang keluarga, intinya ruang tempat untuk duduk ya, bersantai lah. Ghurfatul julus. Kalau ruang tamu apa bahasa Arab ya? Ghurfatul duyuf. Ahsan, ghurfatul duyuf itu ruang tamu. Untuk menyambut tamu, itu ruang ghurfatul duyuf. Jadi biasanya kalau untuk duduk-duduk di ruang tengah ya. Rumah ada ruang tamu, ada ruang tengah untuk duduk-duduk, nyantai-nyantai ya. Biasa disebut ghurfatul julus. Tushahidut televiziyun thumma tadhhabu ila ghurfatit ta'am. Keluarga menonton televisi, thumma kemudian tadhhabu ila ghurfatit ta'am. Kemudian pergi ke apa Pak? Ghurfatit ta'am apa? Ruang makan. Ruang makan. Watatanawalul asya'a. Apa artinya? Makan malam. Dan makan malam.
makan malam di situ. Walau di situ. Makan Baik, makan malam. Ahsantum. Barakallahu fikum. Ini ya Zoom ya? Baik, hal min soal. Ada pertanyaan berkaitan nas ini? Ada Ustaz. Nah, Tilviziun dengan tilfaza sama aja Ustaz atau ada pengaruh? tilfaz. Ada yang bilang tilfaz, ada yang bilang tilvizion. Sama saja. Tusyahid tilfaz atau tilvizion. Tanya Ustaz. Naam. Kalau untuk al-a'ilati dengan usroti itu penggunanya bagaimana ya Ustaz ya? Penggunaan usrah dengan Ailati. Kan sama-sama keluarga artinya Ustaz ya. sama-sama Atau ada juga Ali apa? Ahlun. Keluarga Musa gitu, ahlu Musa gitu, penggunaannya seperti apa Ustaz? Ana pernah bahas dulu, cuman kok lupa. Pernah dibahas waktu itu. Pernah, Ustaz. Pernah kan dibahas ya? Pernah, Ustaz. Ana terlupa itu. Baik, nanti mungkin Ana jawab. Barakallahu fikum. Ana terlupa itu apa perbedaannya. Pernah dibahas cuman terlupa, benar-benar terlupa, tidak ingat. Baik. Barakallahu fikum insyaallah. Baik, hal min soal? Ada pertanyaan lagi? Naam. Terakhir, naam. Sebelum kita lanjut tadribat. Al-ailatu itu Ustaz, itu masuknya jamak atau mufrad Ustaz? Jamak atau mufrad? Dia mufrad. Mufrad tapi maknanya jamak, mencakup banyak, tapi bentuk mufrad. Nah, Ustaz. Ustaz. Barakallahu fikum. Seperti apa? Al-usrah juga mufrad. Dia bentuknya mufrad. Tapi dia boleh, kalau tidak salah boleh dipakai, dia dipakai dengan bentuk jamak, boleh dipakai dengan bentuk mufrad. Misalnya tajlisul a'ilatu fil hadiqatu atau al-a'ilatu tajlisu fil hadiqati atau al-a'ilatu yajlisuna fil hadiqati. Oh, berarti boleh Ustaz dipakai seperti itu. Jadi seperti itu. Al-usratu tajlisu fil hadiqati atau al-usratu yajlisuna. Kalau al-usratu tajlisu atau a'ilatu tajlisu itu kembalinya ke a'ilah. Tapi kalau yajlisuna atau yajlisuna itu kembalinya maksudnya kepada seluruh anggotanya di dalamnya. Baik. Kan al-ailah itu pasti terdiri takawwanu, sedikitnya itu terdiri dari bapak, ibu, anak. Itu namanya keluarga. Baik. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. السؤال الأول kita masuk ke tadribul awal. Akmil al-jumal al-atiyah bil kalimah al-munasibah. Bil kalimah al-munasibah, yaitu sempurnakan kalimat berikut dengan kata yang cocok. Fi baiti, na'am, tafaddal Pak Zulkarnain Citayam. السؤال الأول. Pertanyaannya berdasarkan nas ya, yang tadi ya, teks yang tadi. Raqam wahid. Naam, raqam awal. Raqam awal. Fi baiti Umar hadiqatun wasi'atun. أحسنتم. في بيت عمر حديقة واسعة. طيب سؤال الثاني تفضل Pak Yusuf Hadi. Soal tsani al-abu yasbahu fil masbahi. الأب يسبح في المسبح. أحسنتم. بارك الله فيكم.
طيب Pak Taufiqul Hadi, soalul thalis, soal yang ketiga. Nah, Ustaz. Al-ummu taqra'u ba'da suhuf. Al-ummu taqra'u ba'da as-suhuf. Ahsantum, barakallahu fikum. Tafadhal Pak Salman. Soal rabi'. Soal rabi'. Naam. Fil masa tusyahidul a'ilatul tilviziyun. Naam, televiziyun. Televiziyun. Fil masa. Naam. Fil masa tusyahidul a'ilatul televiziyun. Fil masa'i tusyahidu a'ilatu televiziyun. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Pak Syahsah, soal al-khamis. Naam, Tafadhal. tatanawalul a'ilatul asya'a fil ghurfatil ta'ami. تتناول العائلة العشاء في غرفة الطعام. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب السؤال الأول تفضل Pak كن ترى. السؤال الثاني الرقم الأول. ماذا في بيت عمر؟ في بيت عمر حديقة واسعة. في بيت عمر حديقة واسعة فقط. نعم. طيب أحسنتم، بارك الله فيكم. تفضل Pak Riki. سؤال ثاني، soal yang kedua. ماذا في الحديقة أشجار كثيرة وزهور جميلة. نعم. ماذا في الحديقة؟ في الحديقة أشجار كثيرة وزهور جميلة. نعم، sampai situ. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. تفضل السؤال الثالث. Pak Yusuf Hadi, ada? Ada, Ustaz. نعم. ماذا في الحديقة الثالث ya, Ustaz. ما الذي يسبح في المسبح الأب. من الذي يسبح في المسبح الأب. نعم، أحسنتم. طيب، بارك الله فيكم. Soal الثاني sepertinya kurang jawabannya ya. ماذا في الحديقة؟ في الحديقة أشجار وزهور. Kemudian apa lagi? Kan di situ wahuna masbahun saghirun wa hunaka mal'abun kabirun. Jadi fil hadiqati ashjarun wa zuhurun, ashjarun kathira wa zuhurun jamila, wa masbahun saghir wa mal'abun kabir. Jadi jawabannya ada masbah dan juga mal'ab. Fil hadiqati ashjarun wa zuhurun wa masbahun wa mal'abun. Soal tsani. Naam, ahsan. Barakallahu fikum. Baik, Pak Arif Supriyatna. Soal rabi', tafadhal. Soal rabi'. Man allati taktubul wajibal manzili? Fatimah. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Baik, السؤال الخامس تفضل Pak Salman. السؤال الخامس ماذا يعمل عمر يراجع دروسه. ماذا يعمل عمر يراجع دروسه. أحسنتم، بارك الله فيكم. السؤال السادس تفضل Pak Syahsah.
As-su'alu sadis, madza ta'malul nggak pakai al lagi tadi. Boleh pakai atau langsung fi'ilnya. Al-ummu taqra'u ba'da suhufi wal majallat. Naam. Madza ta'malul ummu? Jawabannya bisa al-ummu taqra'u ba'da as-suhufi wal majallat atau langsung taqra'u ba'da as-suhufi wal majallat. Boleh seperti itu. Naam. Ahsantum. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Soal thalith, soal yang ketiga. Tafaddal Pak Riki Andriansyah. Nah, ini apa soalnya? Da' khattan tahta al-kalimatil gharibah fi kulli majmu'atin kama fil mithal. Letakkanlah garis bawah di bawah kata al-gharibah, kata yang aneh, bukan asing ya. Maksudnya kalau kata asing tuh mungkin antum tidak tahu terjemahannya. Tapi ini kata yang kelihatannya aneh. Fi kulli majmu'atin kama fil mithal, di setiap kata, di setiap majmu'ah. Kama fil mithal, di setiap grup ya, sebagaimana contoh. Contohnya alif, lihat di alif ada al-mudarrisu, at-tilmidu, al-ustadzatu, at-talibu. Yang digaris bawahi al-ustadzah. Kenapa? Karena al-mudarrisu, at-tilmidu, at-talib itu semuanya mudzakkar. Yang sendiri, yang berdiri sendiri, gharib adalah ustadzah. Ustadzah saja. Aneh. Talibah, al-hadiqah, qalam, al-madrasah. Talibah, al-hadiqah yang digaris bawahi qalam. Talibah, al-hadiqah, al-madrasah, muannas. Yang mudzakkar hanya al-qalam. Qarib dalam hadis juga berlaku ya. Kalau dalam ilmu mustalahul hadis, hadis qarib. Hadis qarib yang perawinya tidak banyak. Perawinya tidak banyak. Baik, tafadhal soalul awal Pak Yusuf Hadi. تفضل Pak Yusuf Hadi. Soal awal al-mudir, as-saffu, al-hissa. Naam, Ustaz. Al-mudir, as-saffa, as-saffu, al-hissatun, al-hissatu, al-amal. Baik, coba diartikan, Pak. Coba Al-mudir, direktur. Naam. As-saffu, koran. La, as-saffu laysa Quran. Itu as-sahifah. As-saffu al-faslu. Kelas. Oh, kelas. Afwan. Kelas. Al-hissatu. 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 Mana hissatu? Jam pelajaran. Jam pelajaran. Jam pelajaran, hissah. Al-amalu, pekerjaan. Nah, ahsantu. Baik, mana yang qarib? Mana yang kalimah qaribah? Al-mudir. Kenapa? Karena yang lain mengenai sekolah. Karena yang lain mengenai sekolah. Pelajaran, ya, sekolah atau pelajaran. Baik, bisa mungkin, tapi karena dia satu-satunya yang apa ya namanya, fa'il. Satu-satunya yang fa'il. Orang mungkin ya, fa'il. Ya, mungkin qaribah, mungkin indakum qaribah. Naam, sahih. Baik, bisa jadi. Baik, jawabannya. Kalau dilihat dari sisi itu. Baik, tapi kalau dilihat dari mudzakkar muannats bagaimana? Yang mana? Oh iya, yang al-hissat. Al-hissatu. Karena dia sendiri yang muannats ya, Pak.
Ya. Nah, ahsantum. Muannas. Ahsantum. Barakallahu fikum. Baik, memang di sini disebut dha' khattan tahta kalimah gharibah. Kalimah gharibahnya nggak disebutkan. Kalimah gharibah itu yang modelnya gimana. Tapi kalau dilihat dari contoh, lihat di contoh yang dicontohkan oleh muallif, penulis, di situ kalimah gharibahnya yang dia bersendiri dalam jenis kelaminnya, maksudnya jenis kelamin mudzakkar atau muannats. Lihat kalau contohnya di alif itu mudarris, tilmidz, talib itu mudzakkar. Ustadzah muannas, talibah, hadiqah muannas, al-madrasah muannas, tapi qalam mudzakkar. Itu yang diinginkan oleh muallif. Yang dimaksud kalimah gharibah yang diinginkan. Tapi kalau secara umum, secara dimaksud kalimah gharibah, sesuatu yang aneh, bisa jadi dilihat dari sisi yang lain. Tapi yang diinginkan muallif di sini, kalau dilihat dari contohnya adalah berdasarkan jenis kelamin yang mudzakkar dan muannats. Ahsantum barakallahu fikum. Baik. Tadi Pak siapa? Pak Yusuf Hadi ya. Baik, sekarang Pak Beni Bekasi. Tafadhal as-su'alu tsani. Naam Ustaz. Soal tsani. Al-masjidu, an-nadharatu, al-hakibatu, as-sayyaratu. Al-jawab al-masjidu Ustaz. Al-masjidu, jawabnya al-masjidu. Dia sendiri yang mudzakkar. Baik. Soal tsalis, tafadhal Pak Salman Hardiansyah. As-su'alu tsalis syahrun ma'ridun khaymatun hammamun. Al-jawab khaymah. Khaymah. Baik. Ma ma'na ma'a syahrun? Bulan. Ma'rid. Orang yang sakit bukan Ustaz? La, ma'rid bermakna pameran. Pameran Ustaz. Ma'ridul Kutub Islamiyah di Jakarta. Islamic Book Fair di Jakarta. Nah, itu bahasa Arabnya Ma'ridul Kutub. Bahasa Arab Islamic Book Fair, Ma'ridul Kutub Al-Islamiyah. Itu pameran buku. Ma'rid itu pameran. Khaymah, ma mana khaymah? Khaymah la adri Ustaz mal ma'nahu. Kemah. Tenda. Hammam, ma mana hammam? Kamar mandi. Kamar mandi. Kalau tanpa tasydid? Merpati jadi. Merpati, ahsan. Burung merpati ya, burung dara. Baik, as-su'alur rabi'. Tafadhal Pak Didi Supian Hadi ya. Naam Ustaz. Soal rabi' mal'abun qawilatun misqaratun syaqqatun. Al-jawab mal'abun. Al-jawab mal'abun. Taib tarjim, Mbak. Coba mal'abun tempat bermain. Naam. Qawilatun meja. Tawilatun meja. Naam. Misqaratun mistar, penggaris. Naam. Syaqqatun apartemen. Syaqqatun atau syaqqatun, boleh dua-duanya. Apartemen. Naam, ahsantum. Syaqqah atau syaqqah boleh. Naam. Kita pakai syaqqah atau syaqqah. Naam, sama. Apartemen. Ahsantum barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Jadi kalimah gharibah di sini menurut muallif adalah ditinjau dari sisi mudzakkar dan muannats ya. Karena isim itu banyak jika dibagi. Isim jika ditinjau dari sisi jenis maka terbagi menjadi dua, yang qasimul qismain yaitu mudzakkar dan muannats. Tapi kalau isim ditinjau dari sisi adat, jumlah bilangan, terbagi menjadi tiga, mufrad, tunggal, mutsanna, dua, jamak. Jamak lebih dari dua ya, banyak. Tapi isim jika ditinjau dari dia sesuatu yang tidak ditentukan, sesuatu yang ditentukan atau tidak ditentukan, dia terbagi menjadi dua, isim ma'rifah dan isim nakirah. Tergantung dilihat dari sisi mana, ditinjau dari sisi mana. Terkadang satu kalimat ini, satu kata ini, barakallahu fikum, dia bisa mengandung mudaris, misalnya mudaris, barakallahu fikum,
dia jika ditinjau dari sisi jenis kelamin dia mudzakkar. Kemudian dia jika ditinjau dari sisi adat bilangan maka dia mufrad mudzakkar. Jika ditinjau dari sisi ditentukan atau tidak ditentukan maka muayyan atau ghair muayyan itu dia ma'rifah. Kenapa? Karena muhalla bi al, dia bersambung dengan alif lam. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Jadi kalimah gharibah di sini yang diinginkan oleh muallif adalah ditinjau dari sisi mudzakkar atau muannats. Lanjut, barakallahu fikum, at-tadribu ar-rabi'. أعتقد هذا سهل جدا. هذا سهل. هذا التدريب سهل جدا. سهل جدا. أو ماذا؟ أنتم تعملون هذا الواجب في بيوتكم. نعم. يكون هذا الواجب ماذا؟ واجب منزلي. Jadi wajib manzili. Baik, coba kita bahas sebentar ya. Misalnya aja kita bahas. Fi baiti Umar hadiqatun wasi'atun. Kemudian misalnya ada mal'abun kabirun. Fi baiti Umar mal'abun kabirun. Baik, tinggal diubah mal'abnya jadi hadiqahnya jadi mal'ab, wasi'ahnya jadi kabirun. Mal'abun kabirun. Ini jumlah apa? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Baik. Kalau jumlah ismiyah berarti ada kedudukan mubtada, ada kedudukan khabar mubtada. Ya kan? Mana mubtada'nya? Fi baiti. Fi baiti mubtada'nya. Mana khabar mubtada'nya? Umar. Umar. Naam, khata, salah. Hadiqatun Zat. Baik, yang fi baiti Umar hadiqatun wasi'atun, pakai jumlah ini ya. Mana mubtada'nya? Ayo. Umar. Naam. Mana khabar mubtada'nya? Kalau Fi baiti. Fi baiti. Naam. Khata. Salah. Hadiqatun. Hadiqatun. Baik, mubtada'nya hadiqatun. Mana khabar mubtada'nya? Fi baiti Umar. Fi baiti Umar. Nah, wasi'ah apa ini? Naam, ahsan. Mubtada dan khabar mubtada itu tidak harus dia diletakkan di awal. Dia bisa di awal atau diakhirkan. Kalau diakhirkan disebut mubtada muakhar. Kalau di awal disebut mubtada saja, kalau diakhirkan dia mubtada muakhar. Diakhirkan. Kenapa diakhirkan? Ada sebabnya. Ada beberapa sebab kenapa bisa diakhirkan. Contoh sebabnya pertama kalau dia nakirah, yaitu dia nakirah. Salah satu nakirah kalau dia nggak pakai alif lam, dia bertanwin ya, nggak pakai alif lam, dia bertanwin. Hadiqatun, nggak pakai alif lam. Maka dia mubtadanya harus diakhirin dia. Dia diakhirin. Aslinya kan al-hadiqatul wasi'atu fi baiti Umar. Tapi karena dia nakirah, bentuk nakirah, hadiqatun wasi'atun, maka diakhirkan. Maka dia diakhirkan. Dan itu jika jumlahnya adalah ya, di dalamnya terdapat syibhul jumlah, terdapat jar wal majrur atau dzaraf di dalamnya. Maka biasanya diakhirkan hadiqatun wasi'atun. Ini wujuban, secara wajib. Boleh nggak kalau ada pakai alif lam diakhirkan juga al-hadiqatu al-wasi'atu fi baiti Umar al-hadiqah al-wasi'ah, boleh, tapi jawazan, itu secara boleh saja. Boleh di awal, dia boleh di akhir. Tapi kalau sudah nakirah, bentuk nakirah hadiqatun wasi'atun, maka wajib diakhirkan, harus diakhirkan mubtada'nya. Tayyib, mana mubtada'nya hadiqah, mana khabar mubtadanya? Jumlah, syibhul jumlah fi baiti Umar. Fi baiti Umar ini adalah khabar mubtada. Pembahasannya masih
Sudah masuk belum di lisan Arab? Kayaknya belum masuk ya. Taib. Belum sih. Belum ya, nanti ada insyaallah, mudah-mudahan ada babnya. Insyaallah ada bab ya kalau tidak salah. Wasi'ah sebagai na'at, itu sifat, bukan sebagai khabar mubtada. Taib. Nah, ini dikerjakan di rumah ya, dikerjakan di rumah wajibul manzili. Barakallahu fikum. Taib, kita masuk ke tadribus tsalis, masuk ke latihan ketiga. Ini bagus latihannya, itu rattibil kalimat al-atiyah litakuna jumalan mufidah. Bagus sekali latihan seperti ini, yang rattib ini, agar kita terbiasa menyusun sebuah jumlah mufidah, sebuah kalimat sempurna. Taib, soalul awal, tafadhal, man yurid an yujib. Siapa yang mau jawab? Disusun. Taib, Pak Salman, tafadhal, soalul awal. Interzad fi haqibati Ayo. At-tilmizu fi haqibati kitabun jadidun. At-tilmidhu fi haqibati. At-tilmidhu fi haqibah. Kaifa at-tilmidhu fi haqibah? Fi haqibatu tilmid. Fi haqibati tilmid kitabun jadidun. Ahsantum. Fi haqibati tilmidi kitabun jadidun. Naam. Sahih. Fi haqibati tilmidi kitabun jadidun. Nah, ini khabar mubtada'nya, khabar muqaddam ya. Disebut khabar muqaddam ya, khabar yang didahulukan. Harus didahului. Kenapa? Karena mubtada'nya dia bentuknya nakirah, kitabun. Jadi fi haqibati tilmidi kitabun jadidun. Ahsantum. Barakallahu fikum. Baik, Pak Kuntara. Tafadhal. Nah, Ustaz. Fi sofi tilmizatun kabiratun. Kasiratun. Fi saffi tilmizun kasiratun. Tilmizatun atau tilmizun? Tilmizatun. Nah, kathiratun. Taib, tarjim Pak, coba Pak. Di dalam kelas banyak murid-murid perempuan. Banyak murid-murid perempuan. Ahsantum, barakallahu fikum. Taib, Pak Yusuf Hadi. Tafadhal. Ustaz. As-soalu salis. Soal salis. Fil mal'ab Ahmadu yal'abu. Fil mal'ab Ahmadu yal'abu. Atau Ahmadu yal'abu fil mal'ab. Yang mana yang benar, Pak? Yal'abu. Ahmadu yal'abu fil mal'ab. Ahsan. Ahmadu yal'abu fil mal'ab. Gak bisa fil mal'ab Ahmadu yal'abu. Karena fil mal'ab di situ bukan khabar bukan khabar mubtada dia di situ. Dia keterangan dari yal'ab. Yal'abu fil mal'ab. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Tafadhal Pak Zulkarnain. Nah, Ustaz. Yal'abu Ahmadu fil mal'abi. Nah, khalas, sudah. Oh. Nah, soal rabi, Pak. Rabi, Ustaz. Fis sabahi al-mudiru yadhhabu ila ghurfatil ila al-madrasati. Sabahi
al-mudiru. Kaifa fi sabah, fi sabahi al-mudiru. Naam, ulang coba. Fi sabahi al-mudiru yadhhabu ila ghurfatil mudarrisi. Fi sabahi al-mudiru yadhhabu ila ghurfatil mudarrisi. Taib, coba tarjim, Mbak. Di pagi hari, Naam. pemimpin atau kepala sekolah saya. Di pagi hari, kepala sekolah pergi ke ruang guru. Di pagi hari, kepala sekolah pergi ke ruang guru. Naam. في الصباح يذهب المدير إلى غرفة المدير. نعم صحيح. أو في الصباح يذهب المدرس إلى غرفة المدير. نعم boleh kedua-duanya. Sahih. نعم. نعم بارك الله فيكم. تفضل Pak Rizqa. Yaktubu Husain al-wajibul manzili. Yaktubul Husain al-wajiba. Al-wajiba manzili. Ahsantum. Al-wajibal manzili. Taib tarjim, Mbak. Husain mengerjakan pekerjaan rumah. Husain mengerjakan pekerjaan rumah. Tugas ya. Ahsantum. Taib barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Ustaz, izin bertanya. Tafadhal. Ustaz, kalau yang kayak nomor 3 atau nomor 5, ini lebih baik didahulukannya itu fiil dulu atau failnya dulu, Ustaz? Didahulukan fiil dulu atau failnya dulu? Maksud failnya ya pelakunya ya maksudnya di situ ya. Iya, Ustaz. Boleh dua-duanya. Antum mau dua-duanya. yang mana boleh. Tapi akan berubah jumlahnya aja. Yang satu jadi jumlah ismiyah, yang satu jadi jumlah fi'liyah. Kalau isimnya duluan maka menjadi jumlah ismiyah, kalau fi'ilnya duluan menjadi jumlah fi'liyah. Tentunya i'rabnya akan berbeda. I'rabnya akan berbeda. Jazakallah. Wa iyyakum. Kalau mau i'rab yang panjang, dahuluin aja fi'ilnya. Isimnya dulu. Kalau mau i'rabnya pendek, ya fi'ilnya dahulu, Pak. Kan berbeda. Karena i'rabnya akan berbeda. Naam. Afwan, izin bertanya untuk nomor 3 sama nomor 1 dan 2 kenapa berbeda ya Ustaz ya? Kenapa berbeda? Kalau nomor 3 kan Mahdu ya Abu fil mal'ab. Nah. Sedangkan nomor 1 sama 2 itu disebutkan dulu huruf jarnya didahulukan. Misalnya fil hakibah untuk nomor 1 dan untuk nomor 2 fis sofi. Gitu Ustaz. Naam, sahih. Naam. Baik, barakallahu fikum. Untuk yang pertama, untuk yang nomor pertama, lihat kalau misalnya yang pertama itu kitabun fi haqibatit tilmidhi kitabun jadidun. Ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Dia jumlah ismiyah yang khabarnya adalah syibhul jumlah. Khabarnya adalah syibhul jumlah. Apa itu syibhul jumlah? Syibhul jumlah itu adalah jar wal majrur, yaitu huruf jar dan yang dimajrurkan dengan huruf jar, atau dia dharaf, atau dia dharaf, yaitu syibhul jumlah. Kalau di sini syibhul jumlahnya adalah jar wal majrur, yaitu fi haqibatit tilmidh. Itulah khabar mubtada'nya. Mubtada'nya adalah kitabun. Jadidun itu sebagai sifat dari kitab, bukan sebagai khabar mubtada. Bukan sebagai khabar mubtada. Taib kitabun jadidun, kitab yang baru fi haqibatit tilmidh. Dia keberadaannya dia ada di tas murid.
Nah, maka jika seperti ini, maka dia diperbolehkan didahulukan khabarnya dulu, mubtada'nya diakhirkan. Ini mempunyai dua keadaan. Jika mubtada'nya nakirah, barakallahu fikum, nakirah, yaitu contohnya salah satu nakirah adalah ketika tidak pakai alif lam ya, kitabun, itu nakirah. Maka mubtada'nya harus wajib diakhirkan. Kalau bentuknya dia khabar mubtada'nya syibhul jumlah, harus diakhirkan. Tapi jika dia mubtada'nya ma'rifah pakai alif lam, misalnya al-kitabul jadidu fi haqibah, itu dia boleh diakhirkan, boleh tidak diakhirkan. Boleh bentuknya al-kitabul jadidu fi haqibatit tilmith, atau fi haqibatit tilmith al-kitabul jadidu. Itu yang nomor pertama. Yang nomor ketiga, barakallahu fikum, dia bisa dua bentuk, yaitu jumlah ismiyah, misalnya Ahmad yal'abu fil mal'ab, atau jumlah fi'liyah yal'abu Ahmadu fil mal'ab. Jika jumlah fi'liyah ini tidak dibahas, kita tidak bahas karena tidak ada mubtada dan khabar mubtada kalau ada jumlah fi'liyah ya. Tapi kalau jumlah ismiyah misalnya Ahmad yal'abu fil mal'ab, apakah fil mal'ab ini menjadi khabar mubtada? Tidak. Dia tidak menjadi khabar mubtada. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada fi'il. Kalau ada fi'il, maka khabar mubtadanya di situ bukan fil mal'ab, tapi khabar mubtadanya adalah jumlah fi'liyah. Bukan syibhul jumlah, tapi jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu yal'abu. Yal'abu fi'il dan fa'ilnya di situ, di fi'il yal'abu itu sebagai khabar mubtada dari Ahmad. Maka tidak diperbolehkan fi yal'abu fil mal'ab Ahmadu yal'abu. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu karena fil mal'ab ini bukan khabar mubtada. Dia bukan khabar mubtada dari Ahmad. Seperti itu. Siapa tadi bertanya? Pak siapa? Saya, Ustaz. Nah, gimana? Paham, jelas atau masih bingung? Berarti untuk kitabun jadidunnya itu khabar mubtada ya posisinya? Iya, kitabun dia mubtada. Khabar mubtadanya adalah fi haqibatit tilmith. Jadi gini, Pak. Dalam jumlah ismiyah itu kan ada mubtada dan khabar mubtada, benar Pak Rizka? Dalam jumlah ismiyah kan ada mubtada dan khabar mubtada ya. Nah, khabar mubtada ini terbagi menjadi 3. Ada khabar mubtada yang mufrad, ada khabar mubtada yang jumlah, ada khabar mubtada yang syibhul jumlah. Itu dibahas ilmu nahwu. Khabar mubtada yang mufrad itu mudah. Misalnya misalnya al-qalamu jamilun, pulpen itu bagus. Jamilun sebagai khabar mubtada, al-qalam sebagai mubtada. Itu udah kelihatan. Al-qalamu jamilun. Al-qalam dia pakai alif lam mubtada. Jamilun tidak pakai alif lam, dia sebagai khabar mubtada. Tidak boleh pakai alif lam, al-jamilu. Nanti akan berbeda i'rabnya, malah menjadi sifat. Nah, kenapa? Kalau sifat itu dia pasti sama dengan yang disifatinya dalam hal hukum i'rabnya harus marfu, kemudian ma'rifah dan nakirahnya. Kalau dia yang disifatinya dia ma'rifah pakai alif lam, maka sifatnya harus pakai alif lam. Baik, itu contoh yang mufrad, khabar mubtadanya al-qalamu jamilun, al-kitabu jadidun. Itu al-kitab, baru di situ al-kitab mubtada, jadidun baru di situ khabar mubtada. Itu yang mufrad. Ada yang jumlah. Nah, jumlah ini khabar mubtadanya terbagi menjadi 2, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah yaitu misalnya al-kitabu, buku itu, khattuhu jamilun, tulisannya bagus.
khattuhu jamilun itu dia jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini dia sebagai khabar mubtada dari al-kitabu. Ada jumlah fi'liyah seperti yang tadi, Ahmadu yal'abu fil mal'ab. Ahmad dia mubtada, yal'abunya fi'il, ada fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa kembali ke Ahmad. Wal jumlah fi'liyah, dan jumlah fi'liyah ini dia kedudukannya sebagai khabar mubtada. Itu dibahas di dalam ilmu nahwu. Tapi masih panjang pembahasan seperti ini, Pak. Pembahasan seperti ini masih jauh terkait mubtada dan khabar mubtada. Kemudian yang ketiga, khabar mubtada bentuk yang ketiga adalah syibhul jumlah. Yaitu syibhul jumlah itu jar wal majrur, huruf jar dan yang majrurkan, dan juga dzaraf. Contohnya al-kitabu fil fasal, contohnya buku di kelas. Fil fasal itu syibhul jumlah jar majrur, kedudukannya sebagai khabar mubtada dari al-kitab. Kemudian misalnya al-kitabu fil haqibah itu dia sebagai khabar mubtada dari al-kitab. Nah, jika barakallahu fikum, jika syibhul jumlah seperti ini, dia bisa khabar mubtadanya bisa didahulukan. Khusus untuk syibhul jumlah ini, dia khabar mubtadanya bisa didahulukan. Jika mubtadanya dia nakirah, itu maka wajib didahulukan khabar mubtadanya. Tapi jika mubtadanya ma'rifah, maka boleh didahulukan, boleh tidak didahulukan. Gimana Pak Rizqa? Paham Ustaz. Syukran. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Nanti insyaallah lebih paham lagi ketika kita masuk babnya insyaallah. Baik, hal min soal, ada pertanyaan? Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjut ke pelajaran. Baik, ini tadrib Arabi, jadi yang dikerjakan di wajibul manzili, tadribul Arabi yang halaman 35, sahal insyaallah. Kemudian tadribul Rabi di halaman 37. Tinggal diikutkan sebagaimana contoh. Fatimah turaji, ana uraji. Insyaallah hanya mengubah fi'ilnya. Baik, hal min soal? Ada pertanyaan? Satu pertanyaan. Jika tidak ada, kita tutup. Barakallahu fiik. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita tutup insyaallah pelajaran kita pada sore hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum